Ya, seperti yang di VT tadi, tidak hanya citra dari kepolisian yang tercoreng, tapi juga citra Indonesia yang menggelar event-event besar, tapi ada oknum aparat yang melakukan tindakan pemerasan. Betul sekali. Kita akan membahas mengenai hal ini. Pemirsa, sudah bergabung bersama kami Irjen Pol Ida Utari Purnamasari, anggota Kompolnas RI. Selamat pagi, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu ya? Sehat. Meskipun kemarin Semangat. ikut sidang sampai tengah malam. Baik, kemudian juga via Zoom sudah bergabung Pak Bambang Rukminto, pengamat kepolisian. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Bambang. Pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Wida. Selamat pagi Pak Bambang, sehat selalu, selamat tahun baru. Iya, mungkin kita ke Pak Bambang terlebih dahulu. Bagaimana Anda memandang langkah institusi Polri yang langsung melakukan pemecatan terhadap oknum di Res Narkoba Polda Metro Jaya ini, Pak? Ya, kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh kepolisian saat ini ya, dengan melakukan penindakan dan upaya yang tegas untuk memulihkan bukan hanya citra kepolisian, tapi ini citra bangsa dan negara kita terkait dengan perilaku anggota kepolisian yang sudah mencemarkan dan memalukan bangsa dan negara seperti itu. Kemarin sudah ada upaya untuk memberikan sanksi PTDH pada 2 oknum di kepolisian, tapi ini proses ini tentu tidak berhenti di itu saja, harus dikejar dan harus didorong pada proses pidana bagi mereka yang melakukan pemerasan dan penyalahgunaan kewenangan. Karena bila ini tidak dilakukan proses pidana, ke depan tidak hanya tidak memberikan efek jera bagi yang lainnya. Makanya kepolisian memang harus konsisten dalam melakukan penegakan aturan di internalnya, bukan permisif dengan melindungi anggotanya hanya sekedar dengan melakukan sidang kode etik atau mutasi yang sebenarnya itu adalah hal yang biasa, karena mutasi-mutasi saja tanpa ada pertanggungjawaban dari personil yang melakukan pelanggaran ini hanya dilihat sebagai upaya membangun citra, tapi sebenarnya tidak ada substansi apapun untuk membangun kultur kepolisian yang lebih baik, seperti itu. Pak Bambang, kalau Anda sebagai pengamat melihat ini jumlah korban yang mencapai 45 orang dan sejauh ini 3 orang telah ditetapkan sebagai tersangka atau bahkan 2 telah di PTDH. Anda sebagai pengamat melihat ini adakah kemungkinan oknum-oknum lain yang dilakukan selain ketiga oknum ini, Pak Bambang? Kemarin di Propam juga sudah menyampaikan ada 18 personil yang terlibat dalam kasus ini. Tentunya 18 orang ini harus diproses sesuai dengan peraturan melalui sidang kode etik secepatnya, dan hari ini sepertinya juga sudah mulai diproses sidang kode etik tersebut. Tetapi itu saja tidak cukup, harus ada penyelidikan yang lebih dalam terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh mereka. Tanpa ada upaya untuk mendorong proses pidana, ini lagi-lagi akan muncul asumsi bahwa kepolisian hanya akan melindungi anggotanya yang bersalah. Oke, 2 atau 3 orang sudah diberikan sanksi berat, yakni PTDH. Tapi proses itu pun juga masih berjalan karena ada upaya banding dari mereka. Dan tidak menutup kemungkinan upaya banding itu diterima karena dasar dari PTDH itu harus kuat. Salah satunya adalah vonis pidana dari personil yang melakukan pelanggaran. Makanya proses pidana itulah yang harus didorong. Bagi personil yang lain yang terlibat, tentu juga harus dilakukan proses sidang etik untuk memberikan kepastian bagaimana posisi mereka ke depan. Dan yang pasti sidang etik, kode etik dan disiplin tersebut jangan hanya memberikan sanksi ringan atau sedang, karena ini yang dicemarkan adalah bukan hanya nama baik kepolisian, tapi nama baik bangsa dan negara kita gitu. Dan ini benar-benar memalukan kalau tidak diberikan sanksi yang berat atau yang bisa memberikan efek jera. Ini akan mengulang terus. 45 orang, terus kemudian jumlah barang bukti 2,5 miliar, ini bukan persoalan kuantitas, tetapi ini terkait dengan
wajah bangsa kita seperti itu. Jadi bukan masalah nilai kecil atau berapa jumlah orang korban, tetapi ini masalah harkat dan martabat bangsa kita sebagai bangsa yang bermartabat seperti itu, Mas Viko. Baik Pak Bambang, kita ke Ibu Ida. Bu Ida, tadi mendengar komentar dari Pak Bambang, tidak cukup hanya PTDH, tidak cukup sidang kode etik, tapi harus didorong vonis pidana. Karena ini menyangkut harga diri bangsa, bukan hanya institusi Polri sendiri. Ya, begini, kepolisian sudah melakukan langkah yang menurut saya sangat cepat, dan saya mengapresiasi Bitpropam yang sudah melakukan langkah-langkah yang cepat untuk menyelesaikan kasus ini. Anggota Polri yang melakukan pelanggaran, dia disebut terduga pelanggar, maka akan dilakukan sidang kode etik. Sidang kode etik, dan ternyata kemarin setelah maraton segitu lamanya dengan saksi-saksi, akhirnya ada keputusan atau putusan terhadap terduga pelanggar adalah PTDH. Ini di dalam peraturan Perpol tentang KKEP termasuk adalah pelanggaran berat. Kalau sudah pelanggaran berat, maka yang bersangkutan tidak layak lagi menjadi anggota Polri, maka di PTDH. PTDH itu penghentian tidak dengan hormat. Artinya dia tidak lagi menjadi anggota Polri, walaupun kemudian banding yang bersangkutan, dan itu menjadi hak dari anggota. Walaupun banding tetap sudah tidak bisa menjadi anggota Polri, atau seperti apa, Bu? Pada saat dia melakukan banding, maka yang bersangkutan harus memberikan argumentasi ada hal-hal apa yang meringankan dia, sehingga mungkin ada putusan yang berbeda, atau memang dari pihak Propam meyakini bahwa yang bersangkutan memang sudah tidak layak lagi menjadi anggota Polri. Jadi kemungkinannya memang ada dua, yang bersangkutan tetap bandingnya tidak dikabulkan atau ditolak, atau diterima dengan hukuman yang lain. Yang namanya hukuman berat itu atau pelanggaran berat itu bisa sampai demosi maksimal 10 tahun. Artinya dia diturunkan jabatannya, kemudian dia tidak mendapatkan jabatan sampai maksimal 10 tahun yang bersangkutan. Dan bagi sebenarnya untuk para perwira dengan pangkat kombes, dengan pangkat perwira, pama, pamen, pelanggaran berat ini sudah sangat memberikan efek jera kepada mereka. Bu, pelanggaran berat itu apakah memang dikategorikan pelanggaran dengan kesalahan yang terorganisir, atau memang sudah direncanakan, atau seperti apa, Bu? Ya, dari beberapa fakta persidangan, ini kan semuanya terserah kepada Komisi Kode Etik. Kami hanya pada saat itu sebagai pengawas eksternal Kompolnas, kami sifatnya pasif, jadi melihat apakah proses selama persidangan itu berjalan dengan baik, satu, berjalan dengan transparan, dan sesuai dengan tidak ada rekayasa di dalamnya. Jadi kami seperti itu, tugas kami mengawasi seperti itu. Kemudian pelanggaran berat itu apa kriterianya? Ketua komisi yang menentukan bahwa ini memang masuk golongan berat. Nah, kalau sudah menyangkut pelanggaran terhadap etika kelembagaan, etika pribadinya, etika profesinya, dan etika negara ini, maka mungkin kalau sudah masuk semuanya di dalamnya, kemungkinan ini adalah pelanggaran berat. Jadi seperti itu. Bu Ida, ini kan yang menjadi pertanyaan besar di kasus ini adalah bagaimana sampai pimpinan tertinggi atau oknum direktur dari reserse narkoba ini terlibat. Apa peran dia sebenarnya? Kami tidak bisa menyampaikan di dalam forum ini bagaimana perannya dia. Tapi yang jelas sebagai pimpinan, sebagaimana diamanatkan di dalam peraturan Perpol tentang kode etik itu, bahwa pimpinan itu adalah satu, dia mengarahkan, kemudian bertanggung jawab, kemudian mengawasi
terhadap semua tugas pokok yang dilakukan oleh bawahannya. Nah, itu tugas dari seorang pemimpin atau direktur di situ adalah seperti itu. Pada saat ada kegiatan, tugas pokoknya apa, dia harus bertanggung jawab tugas pokoknya itu. Yang kedua, mengarahkannya, benar enggak nih yang kamu lakukan? Tidak benar enggak? Atau bagaimana? Yang terakhir, dia harus mengawasi apakah yang sudah diperintahkan itu sesuai dengan prosedur, sesuai dengan etika, sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari operasi itu, apakah sudah sesuai. Kalau dia tidak melaksanakan itu, ya mungkin pertimbangan dari ketua komisi bahwa ini termasuk di dalamnya pelanggaran. Meskipun pimpinan sendiri terindikasi atau tidaknya ikut ambil bagian dalam kasus ini ya Bu Hidayah. Sesaat lagi jawabannya Bu, setelah di Apa Kabar Indonesia Pagi kembali sesaat lagi.